Nah, mari Bapak Ibu nih, perlu mengingat berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami dulu untuk memacu pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita hari-hari ini. Itu yang diajarkan. Teologis kita ulang, kita satu, kasih dan ketaatan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka buktikanlah kasih kita itu dengan semakin taatnya kita terhadap Tuhan, dengan lakukan firman Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Yang artinya kasih itu tidak boleh hanya sekedar kiasan, omong-omong tidak boleh. Tapi kasih itu harus konkret. Untuk itulah sebenarnya kita ulangan 6 ayat 4 sampai 5 mengingatkan, dengarlah hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Di sini diajarkan kita mengasihi itu jangan tidak boleh hanya sebatas omongan, tapi juga mulai dari hati, pikiran dan juga apa? Kekuatan kita. Fisik kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara menjauhi dosa, melakukan firman Tuhan. Itu baru kasih yang benar. Sebenarnya kalau kita melihat Yesus juga sudah menunjukkan kasih yang konkret kepada kita. Sampai raganya pun. Artinya apa? Hati, jiwa, tenaganya. Dia total persembahkan untuk mati di kayu salib. Sebagai bukti konkret kasihnya kepada kita. Maka untuk itulah sebenarnya Yesus menuntun kita, mengajari kita untuk mengikuti teladannya Bapak Ibu. Itulah pentingnya pengajaran teologis kita buat kita. Yang kedua, mengasihi, mengingatkan sejarah keselamatan. Dalam Ulangan pasal 18. Artinya penting kita diingatkan lewat kitab Ulangan ini. Khususnya dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel selama 40 tahun. Tapi tuba akhirnya Tuhan menuntun mereka sampai tanah perjanjian. Berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu, seharusnya bangsa Israel ini nggak perlu menghabiskan waktu, tenaga, pikiran mereka sebanyak 40 tahun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nggak perlu sebenarnya. Tapi mengapa mereka harus menghabiskan waktu, tenaga, pikiran 40 tahun? Bahkan sampai banyak yang mati di tengah jalan tidak sampai tanah perjanjian. Termasuk Musa. Karena dalam perjalanan bangsa Israel tidak taat, tidak setia, tidak total mengasihi Tuhan. Ini memberikan pelajaran buat kita, saudaraku. Nggak perlu kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, segala sumber daya. Terbuang sia-sia. Dalam mencapai apa menjadi harapan, apa menjadi target kita dalam hidup ini. Asal kita meningkatkan kualitas kasih kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini pengajaran penting buat kita, Bapak. Yang ketiga, ketaatan pasti menghasilkan berkat. Ketidaktaatan pasti menghasilkan kejahatan. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2 menjelaskan berkat tersedia untukmu, tapi ada syarat dan ketentuannya. Taat. Kutuk hukuman ada juga untukmu kata Tuhan. Ada juga syarat dan ketentuannya. Ya nggak usah taat kan kira-kira begitu. Di sini kita diberikan pemahaman teologis, pengajaran teologis. Ada hubungan yang sangat erat antara ketaatan kita dengan pertobatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, dibaptis, bolak-balik, maka harus tercermin dari tindakan perbuatan kita, ketaatan kita terhadap Tuhan. Ketaatan kita untuk menjauhi dosa. Harus dong. Maka tidak bisa kita katakan, aku sudah tobat, tapi tidak makin bertambah ketaatan kita. Membaca, merenungkan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tidak bisa loh. Karena pertobatan itu harus ada buahnya, harus ada produknya, harus ada tandanya. Dan itu harus real. Konkret Bapak Ibu.
Yang keempat, pengajaran teologis yang bisa kita pahami dari kitab Ulangan ini adalah Allah itu adil dan sangat peduli terhadap orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak punya penghidupan yang lebih baik dari kita. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang susah secara ekonomi, orang-orang yang berpendidikan rendah, orang-orang yang tidak punya penghasilan yang pasti, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kita ulangan mengingatkan kita juga perlu peduli kepada mereka. Kita juga perlu berempati terhadap mereka. Maka dikatakan Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 8. Apabila di antaramu ada orang miskin, janganlah engkau menegarkan hatimu, artinya jangan pelit. Jangan kikir. Jangan abaikan mereka. Tapi engkau harus membuka tanganmu lebar-lebar. Menolongnya. Memberkatinya. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau ada kidung pujian yang mengatakan Allah mengerti, Allah peduli, kita juga harus memiliki kepedulian yang tinggi seperti Tuhan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan lagi-lagi saya singgung tadi, tidak harus menunggu kita menjadi orang kaya dulu. Enggak. Nih, kalau saya memberi, kalau saya menolong orang, ya nanti saya susah dong, makin susah dong, makin miskin dong. Itu karena kita tidak mempercayai Tuhan. Kan kita melihat yang mengatakan, ujilah aku. Maksudnya apa itu kitab itu? Ujilah aku. Coba kita lakukan firman Tuhan. Maka Tuhan bilang, pasti aku balas. Lebih daripada apa yang kau berikan. Ayat itu Bapak Ibu 27 tahun sudah kami hidupi dan juga sudah kami lakukan. Maka saya katakan tadi, kami selalu melihat apapun yang Tuhan titipkan buat kami, harus. Di situ ada hak orang lain. Maka kami harus jadi saluran berkat. Maka berbagi buat kami setiap bulan itu bukan keterpaksaan. Bukan untuk mengejar berkat, bukan. Bentuk kasih kami kepada Tuhan. Juga apa? Bentuk konkret. Pertobatan atau buah pertobatan kami kepada Tuhan. Karena Allah itu kasih, maka kami juga mengasihi orang. 27 tahun kami jalani hidup yang seperti itu. Rasanya kami tidak makin bertambah susah hidupnya. Enggak. Kami justru melihat Tuhan semakin tak henti-hentinya memberkati kami untuk kembali menjadi saluran berkat. Apa contohnya? Di bulan ini Bapak Ibu, Tuhan kasih kami punya dua pengalaman. Ada seorang ibu, Pak Tony, saya dukung pelayanan Bapak ya, supaya Bapak bisa tak menjadi saluran berkat. Tiba-tiba dia kirim 5 juta. Ini beliau bukan jemaat saya, beliau orang Katolik kok. Nih supaya Pak Tony tetap bisa jadi saluran berkat. Karena dia belum merasa berkat yang dia dapatkan dari Tuhan. Di situ ada bagian orang lain. Ada satu orang lagi. Lagi-lagi bukan jemaat kami. Tiba-tiba dia WA saya. Bang Tony mulai bulan ini ya bang ya. Saya mau jadi saluran berkat. Mendukung pelayanan Bang Tony. Karena saya lihat, saya rasakan. Bang Tony pun mau jadi saluran berkat bagi orang lain.
Jemaat ibadah minggu kami nggak ada persembahannya Bapak Ibu. Ini Pak Marino saksi hidupnya. Nggak ada persembahan. Jadi artinya apa? Pemasukan dari persembahan di jemaat kami nggak ada Bapak Ibu. Jadi kami lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan pun tidak mau terhutang. Saya rindu kita semua Bapak Ibu mengalami pengalaman iman ya. Sebagai akumulasi dari pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Sebagai dampak daripada iman kita kepada itu. Ada pesan penting secara teologis dari kitab Ulangan, khususnya dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19, di mana pasal ini mengkonfirmasi, memberitahukan akan adanya Mesias yang akan datang di kemudian hari. Makanya Musa mengatakan dalam Ulangan pasal 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengah kamu dari yang tahu saudara-saudaramu, sama seperti aku, kata Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Siapa ini maksudnya? Yesus Kristus. Jadi waktu zaman Musa pun sudah Tuhan konfirmasi kepada Musa. Allah secara konkret itu akan turun ke dunia ini dalam wujud rupa manusia yang disebut dengan namanya Yesus Kristus. Itu sudah disampaikan kepada Musa. Artinya apa? Konfirmasi kehadiran Yesus itu sudah diperlihatkan dalam bentuk bayangan-bayangan lah istilahnya. Di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan itu diwujud nyatakan, dikonkretkan secara real dalam diri Yesus di perjanjian baru. Lagi-lagi ini memberikan sebuah pemahaman buat kita. Keberadaan Yesus itu sudah terang benderang sebenarnya. Di era PL. Sudah diberitahu. Walaupun baru terrealisir, terbukti di era perjanjian baru. Memberikan sebuah pengajaran secara teologis buat kita. Yesus itu memang adalah Tuhan. Bagi orang Israel dari zaman PL. Termasuk juga bagi orang-orang di zaman PB.